Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ekspresi banyak orang pun berubah setelah melihat pria tua berjubah biru ini. Sebelum orang tua ini berbicara, itu tidak ada yang memperhatikannya. Namun setelah dia berbicara, maka tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Bagi mereka, pria tua berjubah biru ini adalah orang asing. Dia adalah seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Pria tua berjubah biru ini juga tidak memiliki plat token di pinggangnya. Dengan demikian, kerumunan tidak dapat menentukan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga tidak dapat menentukan seperti apa kultivasinya. Pria tua ini telah menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Namun kebetulan juga, lelaki tua berjubah biru ini mengeluarkan sensasi yang sangat kuat. Sensasi yang kuat ini tidak berasal dari kultivasi atau pakaiannya. Tapi sebaliknya, itu berasal dari kedalaman tulangnya. Menghadapi pria tua ini, orang-orang yang merasakan rasa superioritas terhadap dan mengomentari klan surgawi Chu, semuanya menjadi berhati-hati. Tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut mereka dengan terburu-buru, hanya untuk berkomentar lebih lanjut. Setelah hening sejenak, seseorang bertanya pada orang tua itu, "Senior, mungkinkah kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang klan surgawi Chu?" Tanya seseorang. Orang ini adalah orang yang membuat pernyataan paling menjijikkan tentang klan surgawi Chu, dan komentarnya bahkan mengandung rasa ejekan. Namun saat menghadapi lelaki tua berjubah biru itu, sikap orang ini berubah sangat hormat. Meskipun dia sangat ingin tahu seperti apa identitas pria tua berjubah biru itu, dia bahkan tidak mencoba untuk bertanya kepada orang tua itu siapa dia, dan langsung memanggilnya sebagai senior. Meskipun memang benar bahwa klan surgawi Chu tidak kuat, tapi orang yang luar biasa dari generasi muda telah muncul dalam klan surgawi Chu. Saat itu, setelah klan surgawi Linghu mengalahkan klan Wuming, mereka memperoleh status penguasa dari leluhur martial Starfield. Lalu, klan surgawi Chu yang berperang melawan klan surgawi Linghu, lebih tepatnya, Chu Feng lah yang bertarung melawan klan surgawi Linghu. Jika bukan karena penampilan seseorang dari sekte surgawi lain yang datang untuk membantu klan surgawi Linghu, Chu Feng saja sudah bisa mengalahkan mereka. Hanya karena campur tangan seseorang dari bintang lain, Ancestral Martial Dragon City akhirnya melangkah maju. Apa yang leluhur Martial Dragon City balas adalah orang dari sekte semua surga, dan bukan orang-orang dari klan surgawi Linghu, kata pria tua berjubah biru itu. Sungguh tidak pernah aku bayangkan, bahwa sebenarnya sekte All Surga yang mendukung klan surgawi Linghu, aku benar-benar tidak tahu tentang masalah ini sama sekali. Kerumunan mengungkapkan terlihat terkejut. Meskipun mereka tidak tahu siapa lelaki tua berjubah biru ini, tapi mereka sama sekali tidak mempertanyakan klaimnya karena seberapa kuat aura yang dipancarkannya. Kemudian, orang tua ini memberitahu orang banyak tentang bagaimana Chu Feng mengalahkan klan Wuming, lalu bagaimana ia mengalahkan Wuming Doutian, dan menstabilkan status tuan dari klan surgawi Chu. Dia bahkan memberitahu mereka yang terjadi belum lama ini, tentang Chu Feng yang menemukan Raja Bunga Laut Ungu yang legendaris bintang misterius, dan bagaimana keluarga Xuan Ming berusaha menjarah mereka darinya hanya untuk diberi pelajaran dengan kejam. Berbagai prestasi Chu Feng ini, itu menyebabkan banyak di antara kerumunan memiliki tingkat pemahaman yang sama sekali baru terhadap klan surgawi Chu. Kerumunan berseru dalam kekaguman berturut-turut, terutama ketika mereka mendengar tentang bagaimana Chu Feng menemukan Raja Bunga Laut yang legendaris. Karena bagaimanapun, tidak peduli betapa luar biasanya hal-hal yang terjadi di tempat lain, mereka tetap merupakan hal-hal yang terjadi di tempat lain. Kurang lebihnya, orang akan merasa hal-hal itu akan menjadi cerita. Namun, itu berbeda untuk para Purple Star Wisterias. Sebagai kultivator dari Purple Star Upper Realm, mereka tahu betul seperti apa harta Purple Star Wisterias. Purple Star Wisterias itu sangat sulit ditemukan. Adapun Flower Seeking, itu hanyalah keberadaan yang legendaris. Bahkan Purple Star Hall yang memiliki metode untuk mencari Purple Star Wisterias, dan mereka belum menemukan Flower Seeking dalam waktu yang sangat lama. Namun Chu Feng, dia benar-benar menemukan Flower Seeking. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Jika pria muda dengan nama Chu Feng benar-benar mampu, bukankah itu berarti bahwa seorang jenius yang luar biasa telah muncul di klan Chu Heavenly Clan?
Banyak orang yang sekarang dipenuhi dengan harapan untuk klan surgawi Chu. Terutama mereka semua menantikan bertemu Chu Feng. Jika apa yang dikatakan pria tua berjubah biru itu adalah kebenaran, itu berarti bahwa seorang jenius kaliber yang tidak hadir bahkan di Starfield bawah mereka, tapi justru telah muncul di klan surgawi Chu. Ini sama sekali bukan masalah kecil. Jenius seperti itu mungkin melampaui ahli terkuat di alam bintang ungu mereka. Chu klan surgawi, hari ini kalian semua harus memberi kami penjelasan. Tiba-tiba saja, teriakan marah terdengar dari arah Purple Star Hall. Setelah teriakan marah itu, beberapa tokoh terbang dan memblokir Chu Heavenly Clansmen. Sementara mereka terbang keluar dari arah Purple Star Hall, tapi mereka bukan orang-orang dari Purple Star Hall. Mereka adalah ahli dari keluarga Xuan Ming. Ada wajah-wajah yang dikenal di antara orang-orang yang menghentikan Chu Heavenly Clansmen. Di antara mereka adalah penatua tertinggi keluarga Xuan Ming, yang telah dikalahkan Chu Feng sebelumnya. Namun, orang yang paling menarik perhatian orang banyak adalah orang tua botak. Meskipun pria tua ini tidak memiliki sehelai rambut di kepalanya, tapi dia memiliki banyak rambut di wajahnya. Jenggot putih keperakan menutupi wajahnya seperti surai singa. Dengan wajah yang tampak garang karena janggut yang tegas, dia bahkan tampak lebih garang lagi. Orang tua ini memiliki tubuh seperti sapi yang kuat, dan lengannya lebih dari 2 kali ketebalan paha biasa. Meskipun dia mengenakan gaun, tapi orang masih bisa melihat dengan jelas garis-garis ototnya. Orang ini adalah keberadaan yang terkenal. Dia adalah ayah Xuan Yihang dan kepala keluarga Xuan Ming saat ini, yaitu Xuan Tianpang. Mengikuti di belakangnya dengan ekspresi keluhan, dia adalah Xuan Yihang. Keluarga Xuan Ming tiba-tiba memblokir jalan Chu Heavenly Clan, dan mayoritas pengamat mulai bingung. Tetapi orang-orang yang telah mendengar apa yang dikatakan pria tua berjubah biru itu, mereka dapat menebak apa yang sedang terjadi. Keluarga Xuan Ming ini pasti datang untuk menyebabkan masalah bagi klan surgawi Chu, itu karena Xuan Yihang telah dibuli. Karena itulah, orang-orang yang mendengar cerita lelaki berjubah biru itu merasa lebih yakin bahwa itu nyata. Setiap kali Starfield terabaikan berkumpul, pertunjukan yang bagus pasti akan terjadi. Tapi aku tidak pernah membayangkan, bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Melihat bahwa keluarga Xuan Ming telah menyebabkan masalah bagi klan surgawi Chu, banyak orang mengungkapkan ekspresi harapan. Lagi pula, mereka datang ke sini demi menikmati pemandangan yang ramai. Tuanku, mengapa kamu menghentikan Chu Heavenly Clan kami? Memimpin Chu Heavenly Clansmen, kepala klan Chu Heavenly Clan berjalan keluar. Meskipun ranah mereka kurang, dan klan surgawi Chu yang dipimpin oleh kepala klan mereka, dia mengeluarkan aura yang tidak kalah mengesankan dari keluarga Xuan Ming. Kepala keluarga Xuan Ming itu bahkan tidak repot-repot untuk melirik kepala klan Chu Heavenly Clan. Sebagai gantinya, dia melihat ke banyak istana di belakang Chu Heavenly Clan dan berteriak keras. Katakan kepada Chu Feng untuk keluar dari sini. Teriak kepala klan Xuan Ming. Chu Feng sedang beristirahat. Orang tua ini adalah kepala klan Chu Heavenly Clan. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu dapat berbicara kepada aku, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Beristirahat ya. Dari cara aku melihatnya, dia takut untuk keluar, ucap anggota lain. Keparat, kamu berani menggertakku sebelumnya, namun sekarang karena ayahku ada di sini, Anda langsung bertindak seperti seorang pengecut. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Tidak hanya kamu mencuri harta keluarga Xuan Ming kami, tetapi kamu bahkan mengatakan kepada kami untuk bertingkah dengan ekor kami di antara kaki kami. Karena kamu sekuat itu, kenapa kamu tidak nyah di sini sekarang juga, teriak Xuan Yihang. Kata-katanya segera menimbulkan keributan. Para penonton yang tidak tahu apa yang terjadi pun, mereka mulai membicarakan hal ini dengan penuh semangat. Mereka sedang mendiskusikan jika Chu Heavenly Clan benar-benar menggertak keluarga Xuan Ming, maka ini terlalu berlebihan. Teman muda, kemampuanmu untuk membalikkan yang benar dan yang salah sungguh sangat menakjubkan. Padahal jelas-jelas kamu sendiri yang menghina Chu Heavenly Clan kami terlebih dahulu, dan kemudian ingin menjarah barang-barang kami. Dipaksa tanpa alternatif lain, Chu Feng kami memutuskan untuk melawanmu. Banyak penduduk Purple Star Upper Realm menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Kebenaran pasti akan terungkap. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membalikkan yang benar dan yang salah. Kepala klan Chu Heavenly Clan dengan keras membantah, dan nada bicaranya tidak budak atau sombong. Apa yang kepala klan Chu Heavenly Clan katakan memang benar.
Pria tua ini secara pribadi menyaksikan upaya keluarga Xuanming sebelumnya, dalam membuat hal-hal sulit bagi klan surgawi Chu. Dari kerumunan, pria tua berjubah biru itu berbicara. Setelahnya, beberapa orang lain yang telah menyembunyikan diri di antara kerumunan juga menggemakan kata-katanya. Mereka semua menyatakan bahwa, apa yang dikatakan kepala klan surgawi Chu adalah fakta yang sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, kerumunan mengarahkan kritik mereka kepada keluarga Xuanming. Banyak orang mulai mengecam perilaku keluarga Xuanming untuk mengintimidasi Chu Heavenly Clan terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk membalas dendam setelah menderita korban. Itu sangat tidak sesuai dengan sikap sebagai tuan penghuni bintang. Melihat bahwa opini publik telah berbalik melawan mereka, ekspresi kepala keluarga Xuanming menjadi semakin buruk. Hentikan omong kosongmu, Chu Feng, kamu harusnya di sini sekarang juga, atau aku akan menarikmu keluar. Kamu berani mencuri harta karun klan aku, mengalahkan anakku, dan mempermalukan klan aku. Kamu harus memberiku penjelasan untuk ini. Saat kepala keluarga Xuanming berbicara, dia melepaskan kekuatannya. Itu adalah kekuatan yang menindas dari peringkat 3 Utmost Exalted. Bagaimana mungkin Chu Heavenly Clansman bisa melawan kekuatan penindasnya? Begitu kekuatan opresifnya dilepaskan, pasukan yang berdiri teguh dari Chu Heavenly Clansman segera ditekan. Bahkan kepala klan Chu Heavenly Clan dan Chu Hanpang, keberadaan teratas di antara klan Heavenly Chu, keduanya ditundukkan oleh kekuatan yang menindas itu. Satu penindasannya saja benar-benar mengalahkan Chu Heavenly Clansman. Melihat ini, para pengamat yang menonton dari jauh segera meledak dalam keributan. Terlepas dari apakah tindakan keluarga Xuanming benar atau salah, tapi kekuatan klan surgawi Chu ini terlalu lemah. Chu Heavenly Clan sangat kalah dengan banyak kekuatan yang hadir di realem bintang atas ungu mereka. Bagaimana mungkin mereka layak menjadi penguasa bintang? Sungguh sampah. Melihat Chu Klan surgawi yang babak belur, kepala keluarga Xuanming mengungkapkan senyum jijik. Awalnya setelah dia mendengar deskripsi Chu Feng dari penatua tertinggi dan Xuan Yihang, dia seperti agak khawatir. Dia takut bahwa Chu Feng akan terlalu kuat baginya untuk dilawan. Itulah sebabnya dia sedikit ragu-ragu, apakah dua akan mengambil martabat mereka atau tidak. Pada akhirnya, antara wajah dan keselamatan, ia memilih yang pertama. Sebenarnya dia masih gugup ketika dia menghentikan Chu Heavenly Clansman. Setelah semua, untuk membuat masalah bagi klan surgawi Chu di depan umum, jika dia dikalahkan di depan banyak orang, maka wajahnya akan benar-benar hilang. Dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan sangat takut sehingga dia bahkan tidak akan menunjukkan wajahnya. Adapun klan surgawi Chu, mereka hanya sekelompok sampah. Mereka sangat lemah sehingga dia bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu pikiran. Situasi saat ini menyebabkan dia merasa sangat segar. Namun, kegembiraan satu orang akan menjadi kekhawatiran orang lain. The Chu Heavenly Clansman merasakan rasa kesengsaraan yang tak terkatakan. Mereka tidak mengantisipasi keluarga Xuanming bahwa, mereka berani menyebabkan masalah bagi klan Chu di depan Aula Bintang Ungu. Namun, orang-orang dari Aula Bintang Ungu sebenarnya mengabaikan semua ini. Sekarang Chu Feng tidak dalam kondisi untuk membela mereka, lalu bagaimana mereka seharusnya menghadapi situasi ini? Haruskah mereka benar-benar membiarkan diri mereka diintimidasi oleh keluarga Xuanming? Tiba-tiba saja, penindasan yang menekan Chu Heavenly Clansman menghilang. Pada saat yang sama, sesosok muncul di depan mereka, dan teriakan marah lainnya meledak di udara. Keluarga Xuanming, kalian semua benar-benar bajingan, teriak seseorang. Melihat orang yang muncul di hadapan Chu Heavenly Clansman, tidak hanya kerumunan terkejut, tetapi bahkan Chu Heavenly Clansman juga terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena orang ini adalah kepala sekte Red Dress Holy Land. Namun, Chu Heavenly Clan jelas-jelas tidak memiliki hubungan dengan Red Dress Holy Land. Mengapa mereka datang untuk membantu klan Chu? Mengganggu urusan orang lain saja. Kepala keluarga Xuanming menyipitkan alisnya, dan menunjukkan ketidaksenangannya. Keluarga Xuanming dikenal karena kesombongan mereka. Karena itulah, ketika mereka mendengar desas-desus tentang tanah suci gaun merah, mereka tidak pernah repot-repot mempelajari detail dari peristiwa itu. Namun yang mereka tahu adalah, bahwa All Heaven Starfield telah memiliki perubahan dalam kepemimpinan, dan penguasa barunya adalah Red Dress Holy Land. Namun menurut rumor yang dia dengar, kepala sekte Red Dress Holy Land hanya peringkat 3 Utmost Exalted.
Alasan mengapa Tanah Suci Gaun Merah mampu mengalahkan Sekte All Surga adalah, karena mereka dibantu oleh seorang ahli. Namun, ahli itu bukanlah seseorang dari Tanah Suci Gaun Merah. Karena itulah, dia percaya bahwa Tanah Suci Gaun Merah hanya mengambil keuntungan dari situasi dan mengambil status tuannya. Dengan demikian, tidak hanya kepala keluarga Xuanming tidak takut Tanah Suci Gaun Merah, tetapi ia malah memandang rendah mereka. Dia merasa bahwa jika Tanah Suci Gaun Merah lebih kuat dari Chu Heavenly Clan, maka mereka tidak akan terlalu kuat. Aku tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Hanya saja, aku tidak bisa tahan denganmu, yang menggertak orang lain secara berlebihan, kata Han Xiu. Oh, di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa diterima seseorang. Namun untuk beberapa hal, itu bukan hal-hal yang bisa kamu lakukan sendiri hanya karena kamu mau. Jika kamu ingin berpura-pura menjadi individu yang baik hati, kamu harus membayar harganya untuk melakukannya, ucap kepala Sekte Xuanming. Bang, saat kepala keluarga Xuanming berbicara, dia melepaskan kekuatannya yang menindas, dan menembaknya langsung ke kepala Sekte Tanah Suci Gaun Merah. Pada saat yang bersamaan, Han Xiu juga melepaskan kekuatan penindasannya. Dalam sekejap mata, dua perkelahian itu pun pecah. Meskipun kekuatan mereka yang menindas tidak berbentuk, tapi tabrakan dari kekejaman mereka itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ketika pertikaian mereka mendatangkan malapetaka, langit dan bumi pun mulai berfluktuasi. Semua orang yang hadir dapat merasakan betapa kuatnya mereka. Tampaknya kamu benar-benar berencana untuk melawan aku. Kepala keluarga Xuanming menyipitkan alisnya, dan ketidaksenangan di wajahnya semakin kuat. Kamu bisa mencobanya. Kepala Sekte Suci Gaun Merah sama sekali tidak takut. Dengan begini, penindasan mereka pun tumbuh lebih dan lebih kuat. Meskipun mereka tidak benar-benar mulai berkelahi, tapi penindasan mereka menjadi sangat kejam. Chu Heavenly Clansmen dan orang-orang dari keluarga Xuanming, semuanya ditekan oleh kekuatan yang menindas dan dipaksa untuk mundur. Namun, kepala keluarga Xuanming mendapatkan keuntungan dari Han Xiu. Saat tabrakan dari penindasan yang berkelanjutan, ketenangan di wajah Han Xiu mulai menghilang. Hanya saja, konfrontasi kekuatan penindas ini mulai memaksanya untuk mengerahkan upaya yang berat. Bahkan orang banyak dapat mengatakan bahwa kekuatan menindas kepala Sekte Red Dress Holy Land, itu lebih rendah dari kekuatan menindas kepala keluarga Xuanming. Ini hanyalah konfrontasi dari perkelahian dengan kekuatan yang menindas. Jika mereka benar-benar bertarung, kepala Sekte Red Dress Holy Land pasti tidak akan cocok untuk kepala keluarga Xuanming. Apakah Tanah Suci Gaun Merah ini benar-benar kekuatan yang mengalahkan Sekte All Surga? Mengapa kepala sekte mereka bahkan tidak cocok untuk kepala keluarga Xuanming? Bukankah Sekte All Heaven memberikan pelajaran besar kepada keluarga Xuanming saat itu? Merasakan perubahan pada kekejaman yang menindas, orang banyak mulai mengibas-ngibaskan lidah mereka lagi. Kamu masih belum mundur. Melihat kamu seorang wanita, pria tua ini tidak langsung menyerangmu. Apakah kamu bersikeras membuat pria tua ini secara terbuka mengalahkanmu? Kepala keluarga Xuanming berbicara. Dia berbicara seolah-olah dia bersikap lunak terhadap kepala Sekte Red Dress Holy Land, itu karena dia merasa lebih adil. Namun, kata-katanya ini tidak diucapkan melalui transmisi suara. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan lantang agar semua orang bisa mendengarnya. Ini sama sekali bukan tindakan kesopanan, tapi dia jelas-jelas berusaha memamerkan betapa kuatnya dia. Meskipun kepala Sekte Red Dress Holy Land tidak mengatakan apa-apa dan terlihat tidak bergerak, tapi dia sebenarnya mulai panik. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang klan Surgawi Chu. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Chu Heavenly Clan, itu justru dari Yin Zhuanghong. Yin Zhuanghong memberitahunya, bahwa orang yang sangat kuat dari generasi muda dengan nama Chu Feng, itu telah muncul di klan Surgawi Chu leluhur Martial Starfield. Tapi alasan mengapa Han Xiu membantu klan Surgawi Chu, itu bukan karena Yin Zhuanghong. Tapi sebaliknya, itu karena Zhao Hong. Biasanya, kesempatan akbar kali ini akan menjadi kesempatan optimal untuk mengungkapkan kekuatan Tanah Suci Gaun Merah. Dengan demikian, Zhao Hong seharusnya juga datang. Namun, kebetulan juga dia ingin memasuki pelatihan tertutup ketika mereka menerima undangan Purple Star Hall. Karena pelatihan tertutupnya sangat penting, dan mungkin berakhir mempengaruhi kultivasinya di masa depan jika ia melewatkannya,
maka Zhao Hong telah memutuskan bahwa ia akan mengikuti pelatihan tertutup, dan meminta Han Xiu memimpin orang-orang dari Tanah Suci Gaun Merah untuk berpartisipasi dalam acara besar ini sebagai gantinya. Sebelum Zhao Hong memasuki pelatihan tertutup, dia telah menyebutkan satu hal kepada Han Xiu secara sepintas. Dia mengatakan padanya untuk memastikan berteman dengan klan Surgawi Chu, dan tidak memiliki konflik dengan mereka jika dia bertemu dengan mereka. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan demikian, kepala sekte Red Dress Holy Land tidak tahu bahwa Asura, orang yang telah membantu mereka berkali-kali, itu sebenarnya adalah Chu Feng dari klan Surgawi Chu. Dia murni datang dan membantu Chu Heavenly Clan, itu karena Zhao Hong telah mengatakan padanya untuk berteman dengan mereka. Karena perintah Zhao Hong, dia menyadari bahwa dia harus memiliki semacam hubungan dengan klan Surgawi Chu. Dia hanya membantu Chu Heavenly Clan, itu karena dia memberi wajah pada Zhao Hong. Namun, dia merasa sedikit menyesali keputusannya sekarang. Dia bisa merasakan bahwa, kepala keluarga Xuan Ming memang lebih kuat daripada dia. Dia sekarang naik di atas seekor harimau dan tidak bisa turun. Karena dia sudah melangkah masuk, dan jika dia harus meringkuk padanya sekarang, maka dia akan diejek oleh orang lain. Tapi jika mereka benar-benar bertarung dan dia akhirnya dikalahkan, itu pasti akan merusak reputasi Tanah Suci Gaun Merah. Han Xiu menemukan dirinya sedang terjebak di antara batu dan tempat yang keras, dan dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Xuan Tianpeng, betapa kuatnya kamu, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, sosok mendarat di samping kepala sekte Tanah Merah berpakaian. Ketika sosok itu mendarat, kekuatan kepala keluarga Xuan Ming mungkin segera ditekan. Tidak hanya itu saja, tetapi ia juga mendapati dirinya tidak dapat berdiri teguh, dan terpaksa mundur berulang kali. Alasan untuk itu adalah, karena penindasan orang itu bahkan lebih kuat daripada miliknya telah muncul di hadapannya. Itu adalah peringkat 4 Utmost Exalted. Setelah melihat dari dekat, semua orang mengenali identitas orang yang muncul. Dia adalah kepala klan Miao Heavenly Clan. Kamu juga berencana ikut campur dalam urusan orang lain. Melihat kepala klan Miao Heavenly Clan, kepala keluarga Xuan Ming mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih buruk. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga mulai panik di dalam hatinya. Miao Heavenly Clan selalu lebih kuat dari keluarga Xuan Mingnya, dan mereka adalah eksistensi yang tidak ingin dia provokasi. Miao Heavenly Clanku memiliki hubungan yang bersahabat dengan Red Dress Holy Land, aku ingin memintamu untuk memberikan wajah orang tua ini, dan tidak membuat hal-hal sulit bagi Tanah Suci Gaun Merah. Kalau tidak, bahkan jika orang tua ini ikut campur dalam urusan orang lain, kamu tidak akan bisa menghentikan aku, kata kepala klan Miao Heavenly Clan dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga Xuan Ming sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Bagian depan dari kata-kata Miao Heavenly Clan terdengar agak sopan. Namun pernyataan penutupnya yang mengatakan bahwa, kamu tidak akan bisa menghentikan aku, itu hanyalah tamparan di wajah keluarga Xuan Mingnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.